Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua di mata kuliah analisa laporan keuangan, kita akan membahas mengenai analisis likuiditas dan solvabilitas. Di sini ada pun yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian likuiditas dan solvabilitas, yang kedua hubungan likuiditas dan solvabilitas dalam perspektif kinerja keuangan, dan yang ketiga strategi untuk mengatasi risiko illiquid dan insolvable. Di mana tujuan materi di sini yaitu agar kalian mahasiswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik. Selamat menyimak. Pada bab ini, kita akan membahas hubungan antara likuiditas dan solvabilitas dalam konteks pengaruhnya bagi kinerja keuangan suatu perusahaan, di mana dua rasio ini merupakan rasio yang paling dominan yang dilihat oleh investor dalam mengkaji kondisi keuangan suatu perusahaan. Karena analisis kedua ini dianggap sebagai bentuk simpel analisis, tapi bagus untuk dijadikan rekomendasi, serta solusi apa yang dapat diterapkan oleh pihak manajemen perusahaan dalam mengatasi permasalahan timbulnya kondisi illiquid dan insolvable ini. Yang pertama sekali kita awali dengan apa itu definisi likuiditas. Merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara lancar dan tepat waktu, sehingga sering disebut sebagai short-term liquidity. Yang kedua, kita akan melihat dan membahas mengenai definisi solvabilitas. Merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dan membayar utang secara tepat waktu. Terdapat 4 bentuk hubungan antara likuiditas dan solvabilitas yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat risiko perusahaan. Yang pertama, yaitu bentuk hubungan liquid dan solvable, di mana suatu perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi kewajibannya yang bersifat jangka pendek dan yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu. Yang kedua, bentuk liquid dan insolvable, di mana perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik karena likuiditasnya dianggap sehat, namun solvabilitasnya dianggap berada dalam posisi bermasalah, bahkan cenderung tidak lagi tepat waktu. Bentuk hubungan yang ketiga yaitu illiquid dan solvable, di mana perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik, namun di sisi lain kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya yang sudah jatuh tempo masih sangat baik. Bentuk hubungan yang keempat yaitu illiquid dan insolvable, di mana kondisi perusahaan yang berada pada kondisi menuju kebangkrutan atau pilot, di mana kondisi ini terjadi pada saat perusahaan tidak mampu lagi melunasi utang jangka pendeknya dan utang-utangnya yang ada di berbagai tempat yang sudah jatuh tempo. Terdapat beberapa strategi untuk mengatasi risiko illiquid dan insolvable yang dapat diterapkan oleh manajer perusahaan jika pada kondisi bentuk hubungan yang keempat yaitu illiquid dan insolvable. Yang pertama, tidak melakukan tindakan ceroboh dalam mengambil kebijakan keuangan. Yang kedua, tidak melakukan tindakan spekulasi keuangan. Yang ketiga, melakukan kebijakan penggunaan utang berdasarkan proporsi dan prioritasnya. Dan yang terakhir, memiliki cadangan dana. Baiklah, materi kita sudah selesai penjelasannya. Sekarang waktunya kalian mengerjakan latihan yang telah tersedia di slide berikut. Selamat bekerja, menjawablah pertanyaan dengan benar dan tepat.